Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Bank Indonesia Provinsi Aceh mengadakan acara Bincang Bareng Media atau BBM pada bulan Februari tahun 2026. Izinkan saya menjelaskan sedikit, kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Bapak Agus Husaini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, terkait perkembangan perekonomian Aceh, belanja bijak dan program Serambi 2026. Nantinya teman-teman media dipersilahkan jika memang ada tanya jawab boleh langsung disampaikan setelah pemaparan yang disampaikan oleh Pak Agus Husaini. Ternyata ada kegiatan lain itu yang nantinya di acara ini ada kegiatan, jadi mohon maaf ini kita udah lebih cepat gitu ya. Ingin tahu lebih ini ya mungkin di slide-nya juga bisa didapat gitu ya. Dari proposal nanti saya nyampein lagi mengenai perkembangan ekonomi. Cuman ada satu nanti untuk NPWP dalam rangka untuk ini kan untuk hari besar keagamaan ya, ada Ramadan, kemudian nanti ada Idul Fitri. Alhamdulillah hari ini kita melakukan untuk yang kota Banda Aceh ya, tadi alhamdulillah sudah dipimpin oleh Ibu Wali Kota gitu ya. Dan tujuan daripada HLM sendiri untuk menjaga agar pasokan bahan baku pangan atau bahan pangan ini bisa tersedia dalam jumlah yang cukup gitu ya untuk Banda Aceh agar inflasi bisa kita kendalikan. Kalau kita lihat inflasi di akhir Desember kan cukup besar gitu ya, dan alhamdulillah di bulan Januari ini kita mampu deflasi, walaupun mungkin inflasi untuk yang Januari-nya masih tinggi gitu ya. Dan di akhir ya kami berharap nanti di akhir ini yang mungkin data terakhir di minggu keempat ini bisa terjadi deflasi. Kalau untuk kegiatan yang lain saya rasa sama gitu ya. Kemudian juga itu ada yang TP2DD untuk digitalisasi. Ada beberapa poin kesepakatan gitu ya di RN itu untuk memperbaiki tata kelola gitu, juga untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah kepada masyarakat. Contohnya kalau di TP2DD itu ada keris PBB gitu ya, keris PBB yang garis dinamis ya, yang di pembayaran PBB, dan ini diharapkan bisa lebih luaskan ke seluruh wilayah di Banda Aceh gitu ya untuk pelaksanaan P2DD-nya. Kemudian juga harapannya melalui BBM ini kami menyampaikan pesan pada teman-teman media untuk terus menggaungkan mengenai belanja bijak gitu ya. Jadi kami berharap belanja bijak ini terus digaungkan oleh teman-teman agar memberikan awareness dan pemahaman yang semakin baik kepada masyarakat, khususnya pada Aceh atau masyarakat Aceh, bahwa untuk menjaga agar inflasi ini tetap terkendali, kita mesti melakukan belanja bijak, artinya belanja sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi tidak berlebihan ya. Yang ini perlu kita ulang-ulang agar apa? Agar bisa lebih dipahami oleh masyarakat bahwa tujuan belanja bijak baik untuk diri sendiri maupun untuk perekonomian, karena kalau enggak ekonomi bisa lebih bergejolak. Beberapa tadi keputusan di HLM juga kita akan terus melakukan komunikasi kepada masyarakat ya, termasuk juga nanti kita ada upaya untuk dapur cerdas gitu ya, ada jadwal cerdas supaya masyarakat bisa memasak dengan misalnya ikan beku gitu, atau daging beku yang saat ini tuh masyarakat Aceh mungkin menjadi makanan yang beku gitu ya, yang mungkin sosnya beku. Harapannya nanti ke depan bisa lebih digemari oleh masyarakat Aceh sehingga memperkuat ketahanan pangan yang ada di Aceh. Berikutnya juga tadi waktu pembahasan ada berpamili ini perlu untuk menjaga agar kebutuhan masyarakat alhamdulillah bila bisa dipenuhi di pekarangannya aja gitu ya. Waktu pembahasan memang ini perlu penting, jadi ada program berpamili yang moga-moga nanti kita bisa dorong bersama dengan kota gitu ya untuk pelaksanaan berpamili.
dan juga upaya untuk FDP yaitu fasilitasi distribusi pangan, operasi pangan juga kita akan terus lakukan agar bersama TPID ya, TPID yang ada di Banda Aceh maupun di provinsi agar harga itu tetap terkendali. Mungkin itu untuk dari sisi TPID. Kemudian kita bisa mengalih ke jadi seperti tahun sebelumnya kami juga menyelenggarakan serambi di tahun 2026. Mungkin teman-teman juga sudah dapat infonya yang ini, mungkin ini sedikit pengulang aja. Ada beberapa kegiatan di serambi, kami coba lihat ini ya, supaya nggak keliru. Ada serambi yang tentu untuk pelaksanaan serambi ini bisa dilakukan melalui aplikasi aplikasi Pintar gitu ya. Jadi pendaftaran nanti penukaran uangnya lewat aplikasi Pintar. Ada beberapa poin di sini untuk yang serambi 2026. Pertama, dari sisi pecahannya lebih banyak jumlahnya ya. Itu naik sekarang menjadi 5.300.000 gitu ya. Jadi lebih banyak pecahan yang didapatkan. Kemudian dari sisi beberapa kegiatan itu ada serambi yang bentuknya kas keliling gitu ya. Periode 1 ini dilakukan di 23 hingga 26 Februari, kemudian tanggal periode kedua di 2 sampai 13 Maret. Jadi ada yang kas keliling, lokasinya ada di beberapa tempat gitu ya. Ada di masjid, biasanya kita akan melakukan di beberapa masjid. Kalau ada tanggalnya di sini ya, ada masjid Baitus Salihin di Ulekaleng, kemudian ada Masjid Jami, Masjid Oman, ini tanggal 20 udah lewat ya. Masjid Tengku Umar ini hari ini tanggal 26. Kemudian nanti ada di Masjid Tengku Umar Jami Lambaro Aceh Besar itu tanggal 3. Kemudian Masjid Samahani Aceh Besar juga tanggal 4, dan juga di 15 loket perbankan ini ya di tanggal 26 sampai tanggal 5 Maret ini di beberapa kantor cabang bank. Jadi sebenarnya kegiatan serambi ini pertama ada kas keliling, yang kedua ada yang memang di perbankan. Jadi perbankan sudah dibuka dari awal, dan di perbankan tetap lewat Pintar, di sana nanti bank melakukan penukaran. Di tahun ini kita memperbanyak harinya, jadi seni dan budaya Aceh itu Jalan Suka Rame Baitur Rahman. Ya, ini bersama semua perbankan di sana untuk melakukan penukaran. Ya, kami mohon nanti info disampaikan ke masyarakat, termasuk juga tetap pakai Pintar ya. Nah, ya kita pakai Pintar, moga-moga tidak terjadi antrian. Tujuannya pakai Pintar untuk membagi waktunya gitu ya. Pertama juga menjaga kuotanya, yang kedua agar waktunya itu spreading, jadi orang tidak kumpul di satu tempat. Kemarin di 2025 kan ada desek-desekan gitu kan, jadi agak ribut dikit gitu, kita ya sedih juga ya, padahal sudah diatur lewat Pintar, udah ada jamnya, cuma masyarakat kadang datang tidak sesuai jam itu, belum waktunya datang gitu ya, sehingga ramai. Nah, insya Allah ke depan kita akan terus perbaiki agar masyarakat nyaman untuk melakukan penukaran itu ya. Dari di perbankan ada kas kelilingnya, dan juga ada penukaran di sana. Yang itu moga-moga ini bisa berjalan lancar dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai uang yang layak edar. Sebenarnya tujuan kita itu sih layak edar ya. Uang layak edar bisa diterima oleh masyarakat, khususnya karena biasanya di hari raya ini kan masyarakat sedang pegang uang baru gitu ya, untuk kalau ada berbagi gitu ya, untuk berbagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti silakan kalau ada nanti ada pertanyaan gitu ya. Jadi ada beberapa kegiatan, ada TPID, TP2DD, kemudian kami berharap teman-teman tetap menyiapkan belanja bijak gitu ya. Kalau berbelanja itu ya sesuai kebutuhan, jangan berlebihan supaya tidak mendorong harga gitu ya, karena kalau inflasi kan pengaruhnya ke kita juga gitu ya, baik ke kita maupun nanti ke perekonomian ya. Yang terakhirnya ke perekonomian. Yang terakhir informasi mengenai serambi Semarak Ramadan ya. Semarak Mutiara Ramadan dan Berkah Idul Fitri di 2026 ada 3 jenis kegiatan kas keliling.
penukaran di perbankan maupun penukaran bersama di satu tempat. Nah, moga-moga ini bisa melayani khususnya masyarakat di Banda Aceh. Mungkin itu teman-teman semua, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini monggo Mas. Menambahkan di Serabi ya kita memang semua Serabi yang terpapar ini adalah menggunakan kita, dan juga memang ada beberapa paket ya, ada beberapa kuota atau paket yang kita lakukan. Yang di masjid-masjid itu sih 300 paket ya, 300 paket setiap harinya. Kemudian khusus yang di loket perbankan kita kan juga sekitar 6 hari ya, sekitar 5 hari 100 paket per hari, 100 paket per hari. Nah, khusus home-nya ini di Taman Seni dan Budaya kita setiap harinya insya Allah akan ada 1000 paket ya. Itu kita udah hitung secara optimal, seoptimal mungkin agar seoptimal mungkin bisa memenuhi kebutuhan uang baru di masyarakat Aceh untuk hidup ini. Jadi dua. Ya, terima kasih. Monggo kalau ada pertanyaan dari teman-teman, yang penting jangan susah-susah ya. Supaya gampang dijawabnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Adakah yang ingin bertanya dahulu? Nah itu kan tarif listrik, kemudian emas, beras, dan juga ada sigaret, ada mesin. Nah ini kalau kaitan dengan belanja bijak perangkat untuk pengendalian inflasi ini kira-kira gimana strategi ini Pak? Untuk tarif listrik, kemudian sigaret tadi mengikuti yang berusaha untuk belanja bijak. Jadi kalau beras mungkin atau tadi kebutuhan pokok masih mungkin itu yang kedua. Akhirnya biar sinkron kampanye belanja bijak dengan komoditas yang menyebabkan tingginya inflasi. Saya kira itu yang. Baik, terima kasih. Mau dijawab? 5,5 juta penduduk kita nih untuk konsumsi rumah tangga itu seberapa jauh mampu dipenuhi oleh urban farming dan pangan lokal kita? Nah, itu ini yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kalau itu naik, dia pasti naik. Gitu ya. Kalau nggak naik, sebenarnya tarif listrik relatif stabil. Kecuali Pak Hussein ngadain kondangan setiap hari. Nah, itu baru kebutuhannya naik. Sebenarnya listrik itu relatif stabil. Kalau sebulan itu 10 kilowatt, insya Allah sebulan berikut 10 kilowatt. Kecuali punya ngadain kondangan gitu ya, itu pakai listrik kalau kenapa? Harga kenaikan ini lebih ditetapkan oleh pemerintah, jadi bukan masyarakat yang ini. Kalau konsumsinya masih relatif stabil, saya yakin masyarakat pasti sudah melakukan sehemat mungkin karena listrik itu bayar, gitu ya kan. Kita sebagai kalau di rumah aja jujur aja, kalau kita pergi aja mati ya kan, lampu juga nggak perlu kita mati. Nah itu satu proses cara untuk kita menghemat penggunaan listrik itu. Sedangkan tarifnya yang menteri pemerintah. Jika ini biasanya kalau ada administrasi price ini dinaikkan memang langsung inflasi. Kebetulan sebenarnya tahun kemarin 2025 3 bulan triwulan pertama itu ada diskon tarif listrik yang sekarang nggak ada. Ini yang menyebabkan kenapa nanti IUI-nya itu akan tetap tinggi walaupun kita mungkin harga yang lain turun gitu ya. Moga-moga itu menjawab Pak Hussein. Kemudian untuk inflasi bisa selamat dari inflasi. Wah ini berat ini kan. Ini pertanyaannya gampang, jawabannya susah gitu ya. Sebenarnya inflasi ini kan dorongan pertentangan antara supply dan demand gitu ya. Supply dan demand. Jadi kalau supply-nya banyak, demand-nya sedikit ya harganya turun. Demandnya banyak, suplainya sedikit, ya pasti naik. Ya, jadi lebih ke arah mekanisme pasar. Terus ngaturnya apa supaya ini? Kita kan punya apa ya? Kalau kita di voluntary food itu kan ada makanan pengganti. Nah itu yang itu kita hindari. Jadi kalau itu mahal, ya carilah penggantinya. Kenapa kami itu nanti di 2025 sudah kita lakukan, 2026 kita akan terus gaungkan ke masyarakat. Contohnya memasak itu dengan bahan yang beku kayak daging beku,
kemudian ikan beku. Kalau cabenya itu mungkin cabai kering. Ketika harga itu tinggi, ya nggak usah cukup pakai cabai kering gitu ya. Dari cat-cat yang kami inginkan memang harganya bukan harganya, rasanya itu mirip-mirip gitu ya. Mungkin kalau dibilang enak mana ya, mungkin enak yang segar, cuman dari sisi rasa nggak terlalu banyak berbeda. Beku itu juga enak gitu ya. Walaupun memang mungkin masyarakat Aceh belum biasa masak dengan daging beku, walaupun terus terang restoran pasti gunakan daging beku. Tidak pakai cabenya sendiri. Yang lakukan mungkin itu akan berpengaruh, tapi kalau yang nggak terlalu banyak ya mungkin hanya menahan supaya mengurangi atau menjaga agar permintaan itu tidak melonjak. Moga-moga itu bisa menjawab. Jadi berfarming tujuannya untuk buffering sebenarnya. Kalau untuk saat ini ya, karena memang lahan yang ditanam nggak terlalu banyak. Waktu HLM tadi memang kota Banda Aceh itu kan punya beberapa lahan kosong. Nah ini yang akan ditanami untuk berfarming. Moga-moga ini juga akan menambah jumlah pasok di pasar. Kalau ini kan ternyata agak gede mungkin ya, luas lahannya agak gede karena dimiliki oleh Pemda, sehingga nanti bisa digunakan untuk mensuplai pasok yang ada di Banda Aceh. Nah ini mungkin bisa signifikan kalau itu. Cuma kalau yang di rumah-rumah di karangan itu kan memang nggak untuk dijual. Mungkin kalau luasannya agak gedean dikit, ya mungkin itu bisa dijual kalau ada kumpul. Kebetulan di Lanjaga itu dilakukan berfarming di perumahan di Lanjaga sama Capli ya, dan cabenya diambil oleh Capli. Nah jadi kalau panen dipakai sebagian, cukup kelebihannya bisa dijual di Capli. Kebetulan Capli memang memberikan pelatihan ke penduduk, kemudian penduduk bisa nanam, hasilnya bisa diambil oleh Capli. Nah itu cukup memberikan penghasilan pertama, yang kedua mensuplai di pasar. Mungkin moga-moga menjawab. Kalau kurang pas ya mohon dimaafkan. Baik, terima Artinya kan ya seperti mereka ingin ngerasain. Itu bagaimana Pak prediksinya Pak, kita melihat dan bagaimana prediksi kita terhadap perputaran ekonomi Pak, khususnya daerah Aceh Tamiang, Aceh. Kemudian kita juga ada casting ya yang ada di Berawan, di Kelabong, sama di Belakini ya. Nah ini juga melakukan penukaran. Sebenarnya penukaran itu bisa dilakukan di perbankan ya, di seluruh Aceh itu bisa dilakukan sebenarnya. Memang penukaran yang untuk Serambi ini karena kita lakukan barengan itu kita lakukan lewat pintar. Untuk beberapa di bank sebenarnya bisa aja melakukan penukaran secara langsung masyarakat ke perbankan gitu ya. Kalau dirasa uangnya kurang bagus nih kita tukar ke bank gitu ya. Nah moga-moga ini bisa dilayani. Biasanya masyarakat memang lebih pas Lebaran ini dan mengharapkan uang baru gitu ya. Padahal dasarnya sebenarnya peredaran uang itu pakai uang yang layak edar, nggak mesti baru, asal bagus. Yang nggak lecek maksudnya ya. Kalau teman-teman dapat dari bank kan nggak lecek, uangnya lurus-lurus, walaupun tidak baru. Cuma masalahnya kalau ditanya, mintanya memang baru. Ini yang jadi ini ya, baru harus baru. Makanya itu ini kita bertahap. Dulu tahun kemarin itu di Banda Aceh, sekarang sudah kita naikkan. Kemarin perbankan juga nggak melakukan penukaran mulai dari awal, kita sudah terlibatkan dari awal. Moga-moga untuk yang diganti memang belum bisa kami ini layak bisa, moga-moga ke depan kami bisa melayani yang diganti. Tentu bukan hari raya gitu ya. Untuk diganti sebenarnya kita punya ERP yang pakai kapal dengan angkatan laut. Kita biasanya pergi ke pulau-pulau itu kita melakukan penukaran. Di sana memang pakai uang baru juga untuk penukarannya dan uang kulit gitu ya. Cuma kan ERP nggak pas hari raya. Itu masalahnya yang kan sekarang maunya pas hari raya gitu kan. Waktunya yang pendeknya ini masalah. Jadi biasanya kita melakukan ERP itu di beberapa pulau yang terluar, itu kita datang menggunakan kapal perang, kapalnya angkatan laut. Jadi di samping angkatan laut melakukan pengawasan teritorial, kita numpang untuk melakukan penukaran uang. Jadi di pulau-pulau yang terjauh kita lakukan. Dan sudah tahun kemarin bulan apa ya?
Juli ya, nah, bulan Juli. Yang tahun kemarin bulan Juli. Yang tahun ini bulan Juni ya. Nah, untuk direncanakan Juli Pak. Jadi mohon maaf tidak bisa di hari raya gitu. Kita layani setelah hari raya. Ini memang pertanyaannya gampang tapi jawabnya susah gitu. Kalau simpan lama, Pak. Kalau disimpan kalau disimpan apa? Jadi itu, jadi layanan kita perluas untuk 3T memang kita layani dengan RAB. Kemudian untuk iklan, nah ini sebenarnya kita nggak berwenang menjawab gitu ya. Yang iklan rokok karena ini memang ikan rokok ini salah satu pendapatan asli daerah. Asumsi yang dipakai kalau iklannya banyak, ya nggak sih rokok kan iklannya banyak. Nah, rokok kan bagian aja salah satunya, tapi banyak iklan yang lain, yaitu untuk pengentasan kemiskinan salah satunya. Karena kalau padi gede kan berarti banyak yang bisa dikerjakan, banyak ciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian untuk yang Mas Saiful ya, untuk prediksi ekonomi, kalau untuk inflasi sendiri dari data kami yang survei, kebetulan BI melakukan pantauan tiap hari dari data kami sampai triwulan 3 minggu ketiga bulan Februari, kan datanya baru minggu ketiga Februari ini, harga di Banda Aceh itu mengalami kenaikan walaupun sedikit ya. Kami berharap nanti di akhir di minggu keempat yang ini itu ada terjadi penurunan, sehingga moga-moga bisa mengecil itu kenaikannya atau terjadi deflasi. Harapannya, karena kalau lihat perkembangannya memang ada sedikit penurunan, tapi itu datanya nanti di minggu yang keempat ini, yang terakhir ini ya. Moga-moga di minggu keempat kita bisa dapatkan datanya, dan harapan kami sih bisa deflasi gitu. Karena ini ya, karena kita itu kalau yang YoY-nya karena membandingkan antara Februari 2020 sama Februari 2025, dan tadi sampaikan 2025 itu ada diskon listrik, kemungkinan YoY-nya tetap tinggi. Cuma kami berharap montumannya dari Januari ke Februari itu terjadi penurunan. Supaya apa? Harganya berturut-turut. Kalau yang montuman itu kan orang selalu banding, nggak mungkin. Saya yakin teman-teman semua lupa harga Februari 2025. Apa yang ingat deh? Kan nggak ingat. Ingatnya bulan kemarin udah naik atau turun gitu kan. Kalau itu bisa kelihatan, oh turun, tapi montumannya berarti harganya turun. Nah, kami berharap itu untuk menimbulkan optimisme masyarakat. Makanya kenapa kami akan terus melakukan sosialisasi mengenai belanja bijak agar tekanan pemerintahnya nggak terlalu besar. Kalau toh ada naik, ya moga-moga naiknya nggak terlalu tinggi untuk hari raya ini. Walaupun tadi di perekonomian, bagaimana perekonomian di daerah-daerah yang terkena terdampak. Memang kalau kami lihat dari data yang kami peroleh, memang dalam tahap pemulihannya. Kalau kita lihat perekonomian kita, Januari itu sudah mulai rebound. Artinya kalau grafiknya sudah naik. Moga-moga di Februari, Maret, April itu akan naik terus gitu ya. Harapannya itu ya. Ya kita harus berpikir positif ya. Dan kami berharap juga besar pada teman-teman media untuk menceritakan yang positif ini, supaya aura positif itu seperti masyarakat optimis, semangat kerjanya tetap tinggi. Mungkin itu moga-moga menjawab pertanyaan yang kedua ini lebih sulit dijawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanda. Jadi sebenarnya ada masyarakat kan ada. Jadi dia kena lumpur, kemudian dia tukarkan. Ya tentu dicuci dulu lagi asli modal. Jadi uangnya dicuci beneran. Dicuci pakai terus dikeringin pakai kipas. Karena kan bahannya juga pusing kalau ada lumpurnya lu dihitung, mesinnya nggak bisa dihitung. Dari perbankan pun banyak yang tukar ke kita ke BI. Karena kan di kasananya itu ternyata tembus ya akhirnya ya. Di perbankan waktu itu beberapa bank nukerin uangnya itu warnanya sudah hitam-hitam gitu. Dan itu ditukar, kalau jumlah saya belum mungkin sekitar 300 juta gitu ya. Itu pun kita lakukan karena kita lakukan. Ya tapi dengan syarat lumpurnya dibersih dulu gitu ya. Bukan terus ada lumpurnya diberikan itu apa Thailandnya juga muat itu menghitungnya. Karena itu ada target. Nah itu dibersihin dulu, dikeringin baru nanti ditukar. Memang uangnya sudah kita kategorikan itu uang tidak. Jadi sudah lecek, sudah ada warna gitu ya. Warnanya juga hitam-hitam.
ada. Kemudian bagaimana dengan kondisi perekonomian di daerah bencana? Betul, beberapa daerah masih dalam tahap rehabilitasi. Ini mulai dilakukan perbaikan ya, misalnya lumpur yang ringan mulai dibersihkan gitu ya. Bagaimana dengan sawah dan kebun yang masih banyak tertimbun lumpur? Memang benar, tentu mungkin sampai semester 1 mungkin belum bisa ditanam begitu ya. Pengaruhnya apa inflasi? Tentu ada pengaruh karena itu kan tempat produksi. Kalau produksinya berkurang, ini mendorong terjadi inflasi. Jadi kalau biasanya ada di situ sawah misalnya ditanamin, kalau nggak salah catatannya dari 57.000 hektar. Itu kalau sawah semua bayar berapa banyak padi yang nggak bisa panen gara-gara tertutup lumpur gitu ya. Nah dari situ sudah kelihatan dari suplainya akan turun sehingga akan mendorong terjadinya inflasi. Apa caranya yang kita lakukan di DPD? Di DPD kita melakukan KAD. Jadi tadi waktu HLM juga disampaikan kita perlu melakukan KAD itu di daerah lain, yaitu antar di intra Aceh. Jadi mana daerah yang penghasil kemudian juga selain tukar komoditas atau ada di luar daerah Aceh gitu. Nah ini yang memang kita terus lakukan agar apa? TPID kita bersama Pemda dan juga TPID itu menjaga pasokan pangan itu tersedia di Aceh gitu ya. Apalagi di Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi, insya Allah kalau di diskusi tadi juga Pemkot itu juga menjamin bahwa kesediaan pasok akan dijaga agar masyarakat selalu mendapatkan barang yang diinginkan begitu. Cuma pesannya tetap sama, kalau beli secukupnya saja, nggak usah ibad-ibad gitu ya liburnya. Yang itu sebenarnya pekerjaan libur itu mendorong kenaikan harga. Kalau semua pada libur pasti harga naik gitu ya. Moga-moga itu bisa menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menginformasikan juga nanti teman-teman jurnalis ya boleh kita sudah menyediakan konsumsi. Tahu ini bagaimana mekanismenya dan untuk Aceh itu kapan dilaksanakan? Iya, sebentar ya. Sampai sampai Soalnya 13 mulai tanggal 26 Pak. 26 mau. Oke, ya, oke. Makasih pertanyaannya terkait sama kegiatan Serambi. Alhamdulillah di 2026 kita juga melakukan kegiatan Serambi sama dengan yang 2025. Memang lebih banyak lah ya. Kita waktunya juga cukup lebih lama, yaitu mulai tanggal 23 Februari sampai tanggal 13 Maret nantinya ya. Jadi ini sudah jalan dan juga sama dengan 2025 pelaksanaan Serambi penukaran lewat Pintar. Jadi lewat aplikasi ya, sehingga masyarakat boleh daftar di Pintar, nanti tinggal milih mau nukar di mana aja. Yaitu ada beberapa dan kita melibatkan semua perbankan di Banda Aceh. Bahkan ada 2 bank yang ada di Sigli untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Dan kemudian juga untuk penukaran nanti kita akan ada kegiatan penukaran bersama. Nah, ini tanggal 9 ya ini. 9 sampai 13 yaitu tanggal 9 sampai 13 Maret ini di Taman Budaya Seni ya dan Budaya ya di Aceh yang nanti kita semua dengan perbankan bareng-bareng sama nukarnya lewat aplikasi Pintar. Jadi kuotanya lebih banyak, ada 1.000 kuota per hari selama itu penukaran. Kemudian kalau di perbankan itu ada 100 gitu ya. Kemudian kalau di kas keliling kita juga ada kas keliling di masjid-masjid gitu ya. Di tempat-tempat tertentu itu bisa sampai 500. Dan semuanya tetap dilakukan penukaran lewat aplikasi. Nominalnya berapa? Jadi intinya nominalnya 5,3 dan ini lebih tinggi. Tahun 2025 itu 4,3, jadi ini cukup lebih gede lah. Semoga masyarakat bisa lebih banyak yang dapat, waktu lebih panjang dan jumlah uang yang ditukar lebih banyak. Moga-moga itu lebih bisa melayani masyarakat. Belanja bijak yang tadi Pak sampaikan itu konsepnya Pak dan juga kaitannya dengan
penggunaan inflasi. Iya, itu belanja bijak tentu ini tetap kita akan sampaikan terus ke masyarakat. Kami tidak bosan-bosan untuk mendorong agar masyarakat bisa melakukan belanja bijak. Tujuannya apa? Pertama yaitu tentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai yang dibutuhkan. Tidak perlu berlebihan kalau belanja, walaupun mungkin dapat THR. Kan ini karena belanjanya makin banyak karena dapat THR, sehingga belanjanya makin banyak lah. Ini mohon masyarakat bisa belanja sesuai kebutuhan. Kalau harapannya apa dengan belanja bijak itu menahan permintaannya, sehingga permintaannya nggak melonjak tinggi, dan kami berharap melalui itu inflasinya bisa lebih terjaga. Satu lagi Pak, untuk kondisi ekonomi saat ini Pak di tengah pemulihan bencana, puasa dan juga menghadapi lebaran ini bagaimana? Satu lagi Pak. Ya, terima kasih. Untuk kondisi ekonomi untuk saat ini memang kita masih dalam tahap recovery gitu ya dari bencana. Memang kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita mungkin tidak sebagus tahun lalu karena tahun lalu nggak ada bencana kan ya. Nah ini efek bencana yang masih kita rasakan gitu ya. Ada beberapa lahan pertanian, kemudian perikanan, peternakan yang sudah terdampak juga oleh bencana, sehingga memang kita melihat pertumbuhan ekonomi tetap kami optimis ya, karena kami melihat mulai Januari itu jadi rebound, jadi pertumbuhan ekonomi mulai naik dari yang kemarin Desember turun tajam. Ini sudah ada tanda untuk kenaikan, walaupun mungkin ini belum kembali sebelum terjadi bencana, tapi tanda-tanda naik ini sudah mulai ada. Dan kami juga berharap nanti kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk bencana bisa lebih cepat sehingga masyarakat bisa kembali bekerja lagi. Nah, kalau itu kembali bekerja, insya Allah pertumbuhan ekonomi akan semakin baik. Pak, ada nggak intervensi khusus dari kita Pak? Untuk peningkatan ekonomi di daerah bencana, intervensi khusus ada nggak dari kita? Maksudnya dari kita BI. Dari BI? Iya. Ada nggak intervensi khususnya? Apa gitu. itu? Intervensi khusus dari Bank Indonesia. Sebenarnya kalau untuk bencana sebenarnya semua pihak ya itu pasti akan berkontribusi. Termasuk program kerja kami pun kami arahkan untuk menanggulangi bencana. Jadi semua akan kami arahkan ke sana. Termasuk kita akan membantu teman-teman UMKM binaan-binaan kami yang terkena bencana untuk bisa recovery cepat. Oke, terima Terima kasih ya.